Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ketua dan seluruh pengurus yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT, orang tua kami, para tokoh masyarakat, alim ulama, para penasehat, pengurus masjid, jati pandai, ibu dan bapak, ayah bunda, abi umi, saudara, rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini, ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang suatu judul yang biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya ibu dan bapak, judul ini memiliki pesan tauhid yang luar biasa. Apa itu? Judulnya adalah balik kampung. Balik kampung. Karena judul ini berbeda dari biasanya yang kita kaji, maka kita akan mencoba mengkajinya pelan-pelan agar nanti maksudnya sampai dan tidak ada yang salah persepsi. Ibu dan bapak, ayah bunda rahimakumullah, kalau ditanya kepada banyak orang hari ini, ada bapak pulang kampung, ada ibu pulang kampung, maka jawabannya adalah ada. Cuman berapa kali pulang kampung maka akan beragam jawabannya. Ada orang pulang kampung itu sekali sepekan, ada orang pulang kampung sekali sebulan, ada pula sekali 3 bulan, ada pula pokok tolak ukurnya Pak Ustadz Rayo, asal Rayo pulang kampung. Ada pula pulang kampungnya sekali setahun. Ada pula yang mulai agak jarang, sekali 3 tahun, sekali 5 tahun. Ada pula yang mengatakan, ibu dan bapak, awak yo Ustaz, sejak dulu berangkat merantau sampai kini kok tidak pulang. Bahkan ada yang mengatakan, awak tidak punya kampung ya Ustaz, kampung lah. Jadi rupanya beragam juga ketika orang ditanya apakah dia pulang kampung. Itu satu sisi ibu dan bapak. Yang kedua, yang dikatakan kampung kita itu yang mana ya? Ada orang menyebut kampung itu di mana di dapet, di situ lawat ke kampung Ustaz. Karena Nabi memerintahkan kepada salah satu sahabat, namanya Abizar. Hei Abizar, pergilah engkau ke Yaman, kata Nabi. Setelahnya ya Rasul, kumpulkan zakat orang-orang Yaman. Setelah kumpulkan zakat orang Yaman, bagikan zakat orang Yaman itu di Yaman. Padahal tak semua orang Yaman itu lahir di Yaman. Tapi zakat orang Yaman disuruh dikumpul oleh Nabi. Setelah dikumpul disuruh membagikannya di Yaman. Apa maknanya? Mengajarkan orang Yaman itu kecintaan kepada tempat di mana dia bertempat tinggal. Itu diambil oleh orang awam menjadi filosofi di mana bumi dipijak, di situ lagi. Tapi kaji ko manih dikato, mulai sensitif sekali Pak Ji. Manih dikato tapi tak manih dan ketika diamalkan. Kenapa demikian? Walaupun ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, banyak orang memijak bumi Riau, tapi yang tidak mengaku sebagai orang Riau. Bahkan ini saya tidak sedang membenturkan suku, Bapak Ibu, ini mohon maaf sabalik kapalok. Kau tidak ada hubungan di suku, kau tidak ada hubungan di daerah. Jadi kita sedang tidak membahas tentang syarat, tidak. Ini tujuan kajinya nanti ujung, ini namanya
namanya kaji umum kepada khusus. Mengapa ada orang yang tadi dikatakan walaupun dia di kampung bernama Pekanbaru, tapi dia takkan pernah mau mengaku sebagai orang Pekanbaru? Ada kasus macam itu Ustaz. Contoh, lahir dia ini tahun 2002 di Pekanbaru, berarti usianya sekarang sudah 24. Tapi rupanya emak dia melarang dia menyebut dia orang Pekanbaru. Walaupun lahirnya di Pekanbaru, akte Pekanbaru, KTP Pekanbaru, SIM oleh Polresta Pekanbaru, yang dipijak tiap hari bumi Pekanbaru, kuliahnya pun di Pekanbaru, sarjana di Pekanbaru, dan kini kok calon jodohnya orang Pekanbaru, kok baladeknya misalnya di Panang, mako yang diambilnya jalan Pekanbaru, gang Pekanbaru, amplop diterimanya, amplop orang Pekanbaru, kok sakitnya di Pekanbaru, baru bejo dokter Pekanbaru di rumah sakit Pekanbaru, kok matinya, mako matinya, jo aye Pekanbaru yang dimandikan, jo jamaah masjid Pekanbaru yang disolatkan di dalam tanah Pekanbaru yang dikuburkan, tapi tetap tidak mau mengaku sebagai orang Pekanbaru. Sekali lagi sebelum kita lanjut, karena agak tegang nampaknya nih. Kita sedang tidak membahas tentang suku manapun juga. Nah, lanjut kita kepada nyonya dikatakan kampung, kok bukan di mana nyonya lahir Pak Ustaz, tapi di mana amaknya lahir. Nah, jadi agak meningkat sedikit. Di mana amaknya lahir, di mana amaknya lahir, itulah kampung halaman. Kalau tolak ukurnya di mana amaknya lahir, cerita yang cakep. Itu tahun 2002 nya lahir di Pekanbaru, amaknya tahun 77 lahir di Pekanbaru. Bahkan neneknya, nenek orang yang wak ceritakan kok, menceritakan tanpa menyebutkan nama dan tempat langsung, itu tidak ghibah sama sekali. Ini contoh dalam hidup. Dari tahun 58, nenek kona mencari piti di Pekanbaru, bajodoh di Pekanbaru. Bajodoh di Pekanbaru, punya anak di Pekanbaru, salah satunya amak daripada yang bersangkutan itu. Tapi rupanya seluruh keluarga itu tetap mengaku bukan sebagai orang Pekanbaru, dengan alasan Pekanbaru itu kan tanah rantau. Jadi yang bukan tanah rantau yang mana? Yang mana yang bukan tanah rantau? Karena nih orang seperti saya, ibu dan bapak, saya ketika diminta orang CV, saya kirimkan nama ini, tempat tanggal lahir ini, emak. Saya bilang emak saya lahir di Bangkinang, ayah saya lahir di Payakumbuh, mama mertua saya asli orang Sumatera Barat, lahirnya di Medan, sedangkan papa mertua lahir di Pariaman. Jadi kata orang itu berarti Ustaz orang Bangkinang, kata orang itu. Tapi rupanya nama saya ini masuk dalam salah satu grup. Yang saya dimasukkan ke dalam grup itu diprotes oleh anggota grup. Kenapa dimasukkan Ustaz Edi Azhar ke dalam grup kok? Ustaz Edi itu kan orang Kampar. Kenapa dimasukkan ke dalam grup kok? Aku nak sebutkan nama grupnya, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Lalu ketuanya menyampaikan Ustaz Edi Azhar itu memang amaknya orang Kampar, tapi ayahnya orang kampung awak. Berarti suku ayah kok bisa di kampung. Jadi ke ama awak bisa, ke ayah awak bisa. Padahal semestinya ibu dan bapak, kalau sukunya dari suku, mohon maaf, Kampar dan Sumatera Barat, itu berinduk dan bersukunya kepada emak. Sedangkan kalau Medan lebih cenderung bermarganya kepada ayah. Ini kan berbeda. Yang lebih agak ngeri sedap itu emaknya orang Minang, ayahnya orang Batak. Jadi nyokok orang Minang enggak ada orang Batak. Ibu dan bapak, kalau kita ambil menyampaikan biar tidak salah paham. Ibu dan bapak rahimahumullah. Jadi kalau disebut misalnya
Tempat tanggal lahir emak adalah tolak ukur. Jadi tempat tanggal lahir, tempat lahir nenek tidak. Karena saya Pak, mohon maaf, nenek kandung saya dengan emak kandung saya tempat lahirnya beda. Tapi masih di wilayah kabupaten yang sama. Emak saya Bangkinang, nenek saya Bangkinang Barat. Wow. Nama desanya Gontio. Lalu kata orang ibu dan bapak rahimahullah, nyo Pak Ustaz Diko, Pak Ustaz, yang disebut kampung kok Ustaz nenek moyang, makin jauh, makin jauh. Tadi awalnya sampai di mana cerita, habis itu di mana amak lahir, yang kini kok nenek lahir, kini kok lah nenek moyang lo banyak. Nah, kita coba tanya. Ustaz Marhalim kan ngisi di sini kan ibu dan bapak. Ustaz Marhalim itu kakek buyutnya orang Kampar, tapi mencari uang dan punya anak, punya cucu, lahirnya di Bengkalis. Coba tanya Ustaz Marhalim, orang mana Ustaz Marhalim? Mulai beliau menjawab Bengkalis. Karena beliau mengartikan kampung itu di mana emak dilahirkan, di mana ayah dilahirkan. Maka beliau mengatakan ambo orang Bengkalis. Walaupun bahasa Wajuna totok lah udah boleh. Jadi ibu dan bapak, saya bertanya kepada adik-adik saya di kantor. Gelas ini apa bahasa pelalawannya saya bilang? Bahasa Melayu pelalawannya gole. Saya bilang gole itu bahasa Waju. Karena dahulu pelalawan itu adalah Kabupaten Kampar. Oh beda nih pelalawannya pelalawan. Karena dia tak tahu sejarahnya. Pelalawannya pelalawan, Kampar ya Kampar. Saya bilang dulu di Provinsi Riau itu hanya ada 3 kabupaten. Pertama adalah Kampar, yang kedua adalah Bengkalis, yang ketiga adalah Indragiri. Itulah kabupaten tua. Kampar, Bengkalis, Indragiri. Ini makin agak ujang sedikit pikiran kita dibuatnya. Ini belum lagi kalau sudah mengkaji klaim-mengklaim. Nah, sinilah kita meletakkan bahwasanya kita tidak lagi sedang mengkaji suku. Kita murni mengkaji kampung saja. Kalau menurut sebahagian ilmuwan Sumatera Barat, Kampar itu dari Kabupaten 50 kota. Aslinya 50 kota, Pak Ustaz, kata mereka. Lalu bakuranglah 5. Nan 5 itu itulah Rantau Berangin, itulah Kuok, Bangkinang, Ayatiri, Kampar. Maka ada namanya Kecamatan Luhak, Pak Ustaz. Luhak itu bakurang artinya, Pak Ustaz. Itu kata yang mengklaim maaf dari Sumatera Barat. Lalu dibantah oleh yang dari Kampar. Mungkinkah orang Kampar dari Sumatera Barat? Padahal Kampar ini kan wilayah banjir. Sedangkan Sumatera Barat itu wilayah tak banjir. Makanya orang Kampar selalu menyebut orang Sumatera Barat dengan panggilan orang Aceh. Dulu tahun 70-an 80-an kalau terjadi banjir di Kampar itu dalam rumah sedado, bukan di luar rumah, di dalam rumah sedado. Mungkinkah orang di tempat kering mau turun ke bawah berbanjir-banjir dia? Agak sakit, mulai agak sakit kepala orang memikirkan itu. Belum lagi, ini belum lagi nih. Kalau kemudian ditanya, tapi kan secara adat Kampar kan sama persis dengan adat yang ada di Sumatera Barat, terutama yang dibawa oleh Istana Pagaruyung. Lalu dijawab pula oleh sebagian orang Kampar, "Nyom, mana itu Istana Pagaruyung atau Candi Muara Takus?" Nah, saya sampai di situ aja, Pak. Karena kita tidak lagi membentur-benturkan suku. Apa yang kita maksudkan dengan kaji ini? Kalau kaji yang dimaksudkan kampung itu persepsi manusia, maka akan beragam lagi. Bahkan ada orang nenek moyangnya orang situ, tapi dia tak mau mengaku orang situ.
maka akan panjang perdebatan dibuatnya. Berkelahi kita ujung-ujung. Nah, kampung kita sebenarnya itu yang mana ya Ustaz? Dulu tidak ada Pekanbaru. Habis itu berkembanglah Kampar ke Pekanbaru. Jadilah dia ibu kota Kabupaten Kampar. Tapi Kampar pun belum tahu. Walaupun saya bercerita dengan Pak Dr. Firdaus STMT, kalau kata beliau, sebetulnya Kampar itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, kata beliau. Itu temuannya sekarang bisa dicari di berbagai pustaka di Inggris. Saya penasaran kan kalau hal-hal yang sifatnya ilmu itu, saya tak mau langsung mengatakan iya ataupun tidak, tapi saya penasaran. Karena rupanya kampung tertua salah satunya di Sumatera itu adalah wilayah Kampar. Tapi oke lah, dulu pun Kampar tak ada. Karena zaman kan Kampar, Indonesianya ada tak dulu? Oh Bapak Ibu, Indonesianya ada tak dulu? Ada. Orang Indonesia ini pendatang atau pribumi? Mulai ragu kan? Kan nampak tuh mulai ragu tadi. Karena banyak orang mengklaim hari ini dirinya pribumi. Betul tak kita nih betul-betul pribumi? Atau kita pun datang? Berapa banyak orang-orang tua-tua kita dahulu mendapatkan tanah itu karena nyo datang Ustaz. Diambilnya batu, dilemparkannya batu sampai di mana batu itu tibonya. Itulah wilayah tanah kekuasaannya. Makanya ngomong dulu lawe-lawe tanah. Maka nenek mama tanah dan macam itu tidak boleh diwariskan. Dia hanya boleh diturun-temurunkan. Maka ada istilah pusako tinggi atau istilahnya pusako rendah. Dapatnya beraneka ragam. Kalau harato dapat sunat, boleh dibagi. Tapi kalau harato dapat turun-temurun pun tak macam mana dapatnya dulu. Nah, jadi kalau begitu Jawa itu pendatang atau pribumi? Wallahu a'lam. Jadi jawaban paling aman wallahu a'lam. Yang jelas Nabi Adam tak pernah sampai ke Jawa itu. Jadi jangan-jangan kita Indonesia ini seluruhnya dulu adalah pendatang. Di Malaysia itu pendatang, semuanya pendatang. Kenapa kok semua pendatang Ustaz? Karena Nabi kita datuk pertama manusia, nenek pertama manusia Siti Hawa, itu tak pernah datang ke kampung halaman kita ini. Jadi kalau kan mengukur niat yang menjadi tolak ukur kampung mengaji, dan tanggung-tanggung niat apa? Dan tanggung-tanggung niat apa? Memang niat sebenarnya niat. Kalau cuman yang dikatakan kampung kok di mana amak itu lahir, nenek kandung, bagaimana jo neneknya nenek? Bagaimana jo neneknya nenek punya nenek? Maka tolak ukurnya mestinya kampung tempat Nabi Adam dan Hawa membesarkan anak dan cucu. Nah, di mana mereka membesarkan anak cucu? Nah, ini kaji ini sudah mulai masuk ke inti nih Bunda Bapak. Jadi kita nak mendapatkan kampung itu cara berpikir itu, itu namanya untuk memani-manikan mesin ini. Dulu datuk joninya kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala langsung di dalam syurga. Tak tanggung-tanggung. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu dalam syurga ini, makan olehmu apapun yang kau inginkan. Yang tak boleh cuma satu, apa dia? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Pohon apa namanya? Pohon. Nabi Adam katanya mendekati, malah memakan buah. Diusir.
maka surga tidak bisa dijadikan sebagai kampung karena tidak berkelanjutan. Tapi tetap sebahagian ulama mengatakan memang itulah kampung asli kita. Makanya seluruh manusia ini akan dipulangkan ke dalam surga. Karena itu kampung halaman kita. Seluruhnya Ustaz. Syaratnya selagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya banyak, selagi dia beriman kepada Allah pasti masuk surga. Cuman beda, ada yang tiket langsung, ada yang transit. Nah, apa tapi dia batang apa? Mudah-mudahan langsung semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ada yang tiket surganya langsung, ada yang transit. Tapi kan itu jauh lagi Ustaz. Jadi kampung setelah itu apa? Dicampakkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga itu ke tempat yang jauh. Siti Hawa itu nama tempat beliau dijatuhkan Jeddah. Maka kenapa namanya Jeddah? Diambil dari kata Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Makanya anak-anak pengguru Ustaz Abdul Somad itu memanggil datuknya dengan panggilan Jiddi, memanggil neneknya dengan panggilan Jeddah. Nah, jadi Jeddah itu artinya nenek. Kalau bahasa keren taman karyanya grandma. Grandma. Saya mulai pula dipandang beliau dipanggil grandma. Ibu dan bapak, ayah bunda, abi umi, rahimahumullah. Satu dicampakkan ke Jeddah, satu lagi Nabi Adam. Kemana boleh dicampakkan? Ke India. Ada menyebut Pakistan, Ustaz. Apa Ustaz? Pakistan itu kan juga dulunya India. India itu pecah paling tidak 4. Sebahagian menjadi Pakistan, sebahagian menjadi Bangladesh, sebahagian menjadi Sri Lanka, sebahagian tetap menjadi India. Tapi ada satu wilayah. Wilayah ini mereka diajak masuk Pakistan tak mau, diajak masuk India menolak. Tapi rupanya India mengklaim itu wilayah India. Tapi karena secara keyakinan mereka ke Pakistan, maka sekarang Pakistan yang banyak membela mereka. Apa nama wilayah itu? Kashmir. Maka di Kashmir itu banyak terjadi kematian. Karena India menganggap ini wilayah India, sedangkan mereka tidak mau ke India. Sedangkan Pakistan pun tak bisa membela mati-matian, karena memang juga mereka tidak mengakui Pakistan. Tapi anehnya mereka juga tidak mengumumkan sebagai sebuah negara. Ibu dan bapak rahimahumullah. Daerah bukit tempat Nabi Adam dijatuhkan itu disebut dengan nama Jabal Adam. Jabal gunung Adam Nabi Adam. Jadi Jabal Adam gunung Nabi Adam. Disitulah mereka dijatuhkan. Makanya bapak ibu saja himbau, kalau ada duit, bawalah menengok tempat-tempat bersejarah macam itu. Saya kemarin cerita di Musalla Kanda Haji Asmen. Oktober ini punya rencana, ini tidak dalam rangka promosi, ini kan menceritakan. Oktober berencana datang ke danau. Danau ini dulu airnya bersih, tapi semenjak ada mayat jatuh dalam itu, maka air danau ini mati, busuk. Ikan pun tak bisa hidup. Nama danau itu Danau Kalung. Nah, rencananya besok Oktober di sana. Lalu ada pula laut. Laut ini kan luas, tapi rupanya di tempat itulah laut yang dipukul oleh Nabi Musa. Dan awalnya yang memukulkan tongkat Nabi Musa ini Nabi Harun, tak terbelah laut. Dikasih kepada yang badannya besar, dipukul lagi laut itu, tak juga terbelah laut itu. Lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah, sudah dipukul laut ini ya Allah, tapi
dia menjadi mukjizat untukmu, izinnya Allah. Maka engkau yang mesti memukulkannya. Dipukul oleh Nabi Musa, barulah laut itu terbelah. Rencananya Oktober ke sana. Maka saya menghimbau ibu dan bapak, kalau ada duit ke tempat-tempat macam itulah pergi. Kau tidak Sungai Hijau ke Sungai Hijau, Sungai Gelombang ke Sungai Gelombang, Harau ke Harau, tak ganti-ganti. Bukan tak boleh, tapi sekali ganti supaya bertambah pengalaman, bertambah ilmu. Ibu dan bapak rahimahumullah. Maka kemudian disitulah mereka dijatuhkan, saling mencari tapi tak pernah nampak. Lama mereka mencari Ustaz, sedangkan tahu saja lokasinya lama, apalagi tidak tahu lokasi. Tahukah Bapak Ibu, jarak Madinah ke Mekah itu hanya sekitaran 470 kilo. Tapi hari ini kalau kita tempuh 7 jam pakai bus, lari busnya paling tidak 125 km per jam. Kok bisa laju busnya Ustaz? Karena bus di sana itu selain terawat, jalannya bagus, mulus dan lurus. Bapak Ibu yang sudah pernah sampai di Mekah Madinah tahu itu. Lalu dulu 1448 tahun yang lalu, Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu 7 hari 7 malam. Berangkat tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu baru sampai Saniyatul Wada, simpang pandang kota Madinah. Makanya orang-orang kota Madinah itu menyambut Nabi di simpang Saniyatul Wada. Makanya syairnya Tola'al badru alaina min Saniyatul Wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Jadi Tola'al badru alaina, telah terbit kepada kami bulan purnama. Kami menengoknya dari mana? Min Saniyatul Wada, dari sebuah tempat namanya Saniyatul Wada. Itu 7 hari, jadi 7 jam hari ini sama dengan 7 hari dulu. Bapak Ibu kalau pernah ke Palestina lewat jalur bus, itu kalau Bapak Ibu dari Mekah ke Madinah, Madinah masuk Madain Soleh 395 kilo, lalu masuk lagi ke daerah Sarjun Tabuk 500 kilo, lalu dari Tabuk masuk lagi 500 kilo, itu sampailah ke Palestina. Hari ini 2 hari 2 malam. Hari ini. Tapi dulu orang Mekah pergi ke Palestina itu 2 bulan perjalanan. Itu jelas tujuannya. Ini di mana Siti Hawa dicampakkan tak diketahui, di mana Nabi Adam dicampakkan juga tak jelas. Mereka saling mencari. Kalau sempatlah waktu itu ada handphone dan Sherlock, tentu agak mudah mereka saling mencari. Tapi tak tahu di mana tempatnya. Maka selama mereka saling mencari itu, mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa paling tua sepanjang sejarah umat manusia. Itu doa pertama. Tapi doa Nabi Adam ini belum dikabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Ada SOP yang belum berjalan. Sampai akhirnya Nabi Adam itu berselawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di ujung doa itu ditambahkan oleh Nabi Adam, faghfirli, ampunilah aku. Maka ibu dan bapak rahimahumullah ditanya oleh Allah Ta'ala, dari mana engkau tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Wahai Adam, ketika engkau ciptakan aku dari tanah, wahai Allah, mata tak bisa melihat, telingaku tak bisa mendengar, sampai engkau tiupkan roh ke dalam tubuh. Ketika ditiupkan roh,
maka mata Nabi Adam terbuka bisa melihat. Maka yang pertama kali dilihat oleh Nabi Adam itu tiang arsy. Di tiang arsy itulah kata Nabi Adam, aku menyaksikan dua tulisan besar, Allahu Azza wa Jalla, yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Aku berkirim salawat dan salam kepadanya, duhai Allah, harap dapatkan syafaatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Siapapun mereka, wahai Adam, sebanyak apapun dosa mereka, selagi mereka memujiku, berselawat kepada kekasihku, minta ampun kepadaku, ku ampunkan dosanya, meskipun dosa itu sebanyak buih di tengah. Makanya adab berdoa itu jangan lupa 3 kali. Pertama puji Allah dulu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa. Jangan langsung berdoanya. Kedua selawat Nabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi kadang tak belok-belok lidah mengucapkan Ustaz. Supaya tak belok-belok pakai kalimat yang umum saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Mulai dari berdoa. Apa doa pertama kali? Jangan lupa pertama kali doa minta ampun. Baik kalimatnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadap berdoa. Tapi yang menarik itu masa ini. Kalau alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kan tidak perlu bahasa Indonesia kan. Kalau itulah sudah baik satu-satunya kan. Habis itu minta ampun boleh bahasa Indonesia. Tapi intinya puji Allah, berselawatlah kepada baginda Rasulullah. Maka nampaklah oleh Nabi Adam Siti Hawa. Siti Hawa pun nampak Nabi Adam. Jadi ibu maaf saya. Aku penyebab doa awak tidak mustajabah. Ini kalau ada bapak ibu punya hajat 30 tahun, coba perbaiki 2 hubungan. Hablum minallah, hablum minannas. Coba cek hablum minallah dulu. Ada tak bermasalah hablum minallah? Rasanya tak ada Ustaz. Sholat berjamaah, maksiat Pak Ustaz, ada para-para ada Pak Ustaz. Kalau menengok-nengok anak gadis ada lah, tapi tidak para-para betul Pak Ustaz. Masih standar lah kesalahan itu kan. Kalau menengok orang rancak lewat tak cari dia Pak Ustaz, tapi lain lama-lama mencari dia Pak Ustaz. Berarti tidak ada para-para, aman Pak Ustaz. Mungkin hablum minannas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa qurbatuhu falyufarrij an muhsirin. Siapa kata Nabi yang ingin dia seluruh doanya mustajab, wa an tukshafa qurbatuhu, seluruh kesulitan hidupnya lepas, payah hidupnya diangkat, kesulitannya dibuang sama Allah. Apa syaratnya? Syaratnya hanya satu. Falyufarrij al-muhsin. Sukalah kita melepas kesulitan orang lain. Saya nonton kita percepat. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sukalah melepas kesulitan orang lain, maka doa akan menjadi mustajab. Nabi Adam selesai hubungan hablum minallahnya karena waktu belum ada manusia, maka nampaklah di mana tempat melihat Siti Hawa itu, di sebuah gurun namanya Padang Arafah, di atas sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Lalu disitulah mereka melepas rindu, lalu disitulah mereka bertempat tinggal.
tempat tinggal Adam dan Hawa itu namanya Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah itu oleh Allah Ta'ala disebut dengan nama Ummul Qura. Ummu artinya ibu, Al-Qura itu artinya seluruh kampung. Ibunya adalah kota Mekah. Jadi itu Pariaman kampung juga. Bangkinan kampung apa juga. Tapi induk segala kampung kota Mekah. Istilah Pegaruyung itu kan rumah gadang kita tuh Ustaz. Iya. Tuh rumah adat di kampung itu rumah kita tuh. Tapi rumah segala macam rumah pertama umat manusia diperintahkan kepada Nabi Adam, bahkan malaikat menyusul ulama yang pertama kali membangunnya, namanya adalah Ka'bah. Apa namanya? Ka'bah. Maka pemilik Ka'bah dan pemilik rumah inilah yang menyuruh bapak ibu pulang kampung. Bapak ibu yang suruh pulang kampung. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapapun yang sanggup balik kampung. Kemana balik kampungnya Ustaz? Ummul Qura, kota Mekah. Di mana rumah gadangnya Ustaz? Ka'batullah. Maka ketika bapak ibu datang untuk memenuhi pulang kampung, bapak ibu bukan sedang memenuhi panggilan Nabi Muhammad, bukan sedang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, bukan sedang memenuhi panggilan datuk kita, tidak, Nabi Adam tidak, tapi sedang memenuhi panggilan yang punya rumah dan yang punya Ka'bah. Maka kalimat yang bapak ibu baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan bapak ibu bisa pulang kampung semua. Paling tidak sekali setahun jadilah. Amin. Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.